bika khairil khalqi kullihim Muhammadun Rasulillahi qadibatan Muhammadun Sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun Sabiqul misaki hafidhuhu Muhammadun Bul akhlaqi wasyiyami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal kidami Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin Muhammadun lul in'ami wal hikami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun killahi min mudarin Muhammadun khairu rasulillahi kullihim Muhammadun haqqun nadinu bihi Muhammadun dan haqqan ala alami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina Muhammadun fardun ala al-umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful wammati wa dhulami Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun
طابت مناقبه محمد والرحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر الدعاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرمه محمد والله لم يضامي محمد دنيا ببعثته محمد آيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم الناس شافعون محمد نور هادي من ظلام محمد لله ذو همام محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral ummahat, hadirin jamaah majlis
Musalla Sairus Salikin Bambaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali di malam yang penuh berkah ini, tepatnya malam ke-17 daripada bulan Safar yang penuh berkah. Kembali kita dipilih oleh Allah, lalu dikumpulkan oleh Allah, lalu kita pun insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Waktu yang saat ini kita duduk bersama mabainal isya'in, antara maghrib dan isya, akan menjadi waktu yang sangat menguntungkan kita, yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita isi dengan ketaatan. Yang mana ketaatan yang kita lakukan saat ini merupakan ketaatan yang begitu menguntungkan kita, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, sesaat duduk di majlis taklim lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Sesaat duduk di majlis taklim lebih afdal daripada menyolatkan 1000 jenazah. Sesaat duduk di majlis taklim lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Karena dengan duduk di majlis taklim, kita insya-Allah akan banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang agama kita, sehingga kita sebagai muslim mukmin tidak akan salah dalam menjalankan syariat Allah, dan kita akan lebih tahu di mana letak-letak kesahihan suatu ibadah atau kebatilan suatu ibadah, sehingga kita bisa beruntung. Karena begitu banyak orang yang ibadah tapi ternyata ibadahnya tidak ada nilai di sisi Allah. Gobulnya amal ikhwan rahimakumullah harus dibarengi dengan syariat, bukan cuma modal lillahi ta'ala. Yang penting ikhlas, yang penting kita ni lillahi ta'ala. Memang benar syarat untuk gobul itu harus lillahi ta'ala, harus ikhlas. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa syariat, bukan cuma ikhlas. Syariat itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka disitulah kita bakal tahu di mana letak benar dan salahnya kita ketika kita belajar, duduk, mendengar dari apa yang disampaikan oleh para ulama, para asatidz, para kiai, para habaib tentang hukum-hukum syariat Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, di antara hal yang paling pokok penting kita harus jalani, kita perhatikan, yaitu mengenal hukum-hukum yang berhubungan dengan halal dan haram, yang menghubungan dengan sah dan tidak sahnya ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala, contoh sika ikhwan dari sekian banyak contoh di dalam Al-Qur'an menegaskan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang melakukan salat, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat sekarang kenyataan yang ada, tidak usah kita ngelogoi si fulan, logoi diri kita dewek. Kalau kita tanya pertama diri kita, salatkah kita? Jawabnya salat bih. Alhamdulillah, bahkan 5 waktu berjamaah, bahkan bukan di rumah, di masjid atau di musalla. Cantik nikmat minallah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah dan taufik untuk kita istiqamah salat berjamaah, apalagi di masjid dan di musalla. Namun tidak sampai di situ kegembiraan pada diri kita, perlu kita pertanyakan, sambungkan diri kita yang salat tadi, atau anak bini kita yang kita anggap juga adalah orang-orang yang melakukan salat, dengan apa yang difirmankan Allah tadi. Kita yang salat ini ditambah lagi salat qobliyah, ba'diyah, sunnah ini, sunnah itu. Sudahkah salat yang kita gawe ini mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Jojo baik kita salat tapi maksiat tetap jalan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Padahal Allah sudah mengatakan orang yang salat dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita salatnya dalam urusannya pakem pula, bukan salat sekedar salat. Kalau sekedar salat barangkali lah. Ini salat kita berjamaah di masjid, qobliyah ba'diyah, kita gawe kedua, witir kita kerjakan, tapi kita masih nipu wong, masih galak bohong, masih galak ngomong kotor, masih galak melihat maksiat. Nah, di sini perlu kita koreksi ikhwan. Tentu jawabannya bukan ayat itu yang salah, tapi di sini mungkin adalah kesalahan dalam ibadah kita. Maka disitulah contoh ya pentingnya kita duduk di majelis taklim itu, biar kita tahu tentang hukum-hukum syariat Allah. Termasuk yang sering kita bahas ini, itu secara zahir. Nah, secara batin kita perlu juga memperhatikan
ruhnya ibadah. Ruhnya ibadah di antaranya tadi keikhlasan. Ketika kita salat, kita ibadah, tidak pernah kita ngerasa punya suatu kelebihan. Moga kita kiai besar, ustaz besar, wong alim hebat hafid Quran. Ketika kita masuk masjid, masuk mushola, tidak ada ngerasa lebih tinggi dari wong. Kita ngerasa diri kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan keikhlasan, ketawaduan, ini ruhnya ibadah. Kalau orang salat kadang-kadang ma'udzubillah min dzalik, dia justru karena taat justru menjadi seorang yang sombong. Karena pacak ini pacak itu, punya kepacak itu, kepintaran itu justru menjadikan dirinya sombong, bukan nambah tunduk, nambah tawadhu. Nah, ini juga perlu dipelajari. Bagaimana? Karena salat itu walaupun tadi syariat sudah benar, tapi kalau terselip di situ ada yang namanya riya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ada sifatnya kita jadi sombong dengan ibadah tadi, maka binasa ibadah kita pun akan celaka. Seperti yang sedang kita baca hadis tentang bagaimana Allah menfilter amal manusia lewat 7 pintulah langit. Wong itu shaim, goim, mujahid, sedekah, hebat. Tapi begitu dibawa amalnya oleh malaikat, ada yang cuma tembus langit pertama. Dibalikkan amalnya, dilemparkan kepada orangnya, ada yang tembus langit kedua, ada yang tembus langit ketiga, ada yang sampai langit keempat, ada yang cuma sampai langit kelima. Ternyata bukan cuma dituntut zahir, yaitu ilmu tadi yang penting, tapi rohnya ibadah kita perlu diperhatikan juga. Di antaranya tadi keikhlasan, tidak ada riya atau sum'ah, minta dipuji, minta dijingok, berambok, atau na'udzubillah min dzalik tafakhur, kesombongan muncul karena kita ngerasa paling hebat, paling pacak, paling mampu. Nah, itu sudah kita baca kemarin ikhwan, bagaimana dari lapisan tiap langit ada malaikat Allah yang Allah jadikan memfilter, menseleksi kita punya amal. Bahkan amal itu ditampakkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi yang dibawa oleh malaikat hafadzah. Nama malaikat itu membawa amal kita, bentuknya cindo, cantik, dalam bentuk bersinar, terang, bahkan dikawal, digiring bagaikan pengantin. Tapi begitu tembus pada langit keempat, ternyata tertolak. Tertolak. Ada yang lepas langit keempat, masuk langit kelima, ternyata tertolak. Tapi sekarang kita lanjutkan, ada beberapa tinggal daripada penjelasan hadis Rasulullah yang cukup panjang ini. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Kita ulangi daripada langit kelima. Begitu amalan kita dibawa ke langit kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infdarin amin. Qala wa tas'adul hafadha bi 'amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamis. Ka'annahu arusun mazfufatun ila ahliha. Lalu datang malaikat hafazah membawa amal seorang daripada hamba Allah, tembus langit pertama, lewat langit kedua, langit ketiga, tembus langit keempat, tembus pas sampai langit kelima. Yang mana amalan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta, begitu indah, diarak bagaikan pengantin. Diarak bagaikan pengantin, artinya indah, hebat, bagus. Takkan tetapi begitu tembus langit kelima ini, nak masuk langit kelima, tertahan oleh malaikat muwakkal yang diwakilkan atau ditugaskan Allah untuk menjaga amal untuk tembus atau tidak tembus daripada langit kelimanya Allah. Fayaqulu lahum malakun muwakkal biha gifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi wa dhahrahu wahmiluhu ala atiqihi. Stop, jangan dilanjutkan. Ini amal, kata malaikat, aku diperintahkan Allah untuk menolaknya. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah tembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Pas masuk langit kelima, di-stopkan oleh Allah. Apa kata malaikat? Aku malaikat yang mengoreksi masalah hasud dengki. Ini wong amalnya banyak, ini wong amalnya hebat, cindo sesuai syariat, tapi dia punya sifat hasud, dia punya sifat dan dengki dengan sesama wong. Jangankan dengan wong yang lebih hebat, yang sama dengan dia tak senang, punya sifat higit, punya sifat dan dengki. Lemparkan amalan tersebut kepada orang tersebut. Innahu kana yahsudu man yata'allama wa ya'malu bimithli amalihi.
Dia itu punya sifat hasud kepada orang-orang yang sama seperti dia, punya ilmu sama-sama. Ya, kalau kita kan sama-sama kiai, sama-sama ustaz, sama-sama budak majlis, tak senang lihat ada orang lebih dari dia. Nyamoi dia beda, tak senang apabila lebih dari dia. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah, kana yahsuduhum wa yaqa' fihim, amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairihi. Allah memerintahkan padaku untuk tidak membolehkan amal ini tembus setelah langit ini. Jadi mentok dimoh, balikkan kepada orangnya, dilemparkan kepada orangnya, dipikulkan kepadanya. Karena orang itu punya sifat hasud, punya sifat dengki. Yang mana na'udzubillah, hasud ini adalah penyakit yang paling berbahaya ikhwan rahimakumullah. Dengan hasud inilah muncul banyak maksiat. Yang pertama kali maksiat dilakukan oleh Bani Adam adalah hasud, antara Qabil dengan Labil. Dari situlah akhirnya muncul juga yang namanya pembunuhan. Karena hasud tadi. Karena hasud ini orang bisa memfitnah, orang bisa membuka aib orang, orang bisa mencaci orang, bisa merendahkan orang, bisa nipu, bahkan bisa sampai puncaknya tadi membunuh orang lain. Karena penyakit hasud. Tak senang tengok orang punya nikmat, si fulan cepatnya naik jabatannya. Wah, mulai kasak kusuk hati kita. Tak nyaman. Mulai ketemu sama-sama punya penyakit. Iyo, aku jengok ni cepatnya dia tu. Atau pedagang sama pedagang, aku jengok caknya kami tu, kawan tu kita ni banyak pindah ke dia langganan. Ada main apa lah dia ni? Nah, mulai. Suudzon, jangan-jangan. Mulai kita suudzon, jangan-jangan dia ni berkemat. Jangan-jangan main santai, jangan main ni, jangan-jangan main tu, macam-macam. Tadinya bersih hati ketika tidak ada rasa hasud. Tapi kalau orang tak kata rasa hasud, senyum benjing orang kaya, sudah bagian dia. Kita sepi bagian kita. Dia mungkin banyak kebutuhan. Mungkin Allah lagi nyoba kita. Yang ngatur rezeki Allah. Kalau penyakit hasud itu na'udzubillah bahaya. Al-hasud la yasud. Orang yang punya penyakit hasud jangan dijadikan pemimpin. Nak milih ketua langgar, nak milih ketua yayasan, nak milih ketua pesantren atau suatu majlis, jangan pilih yang kita tahu punya sifat penyakit melok hancur kita. Diajaknya kita rusak sekaset. Karena dia akan memutuskan sesuatu dengan hawa nafsunya. Dia akan melakukan sesuatu dengan hawa nafsunya. Nas'alullah afiyassalam. Kemudian mungkin sedikit tambahan untuk diingatkan nasihat untuk kita masalah hasud. Kita juga ikhwan rahimakumullah, kalau punya nikmat jangan terlalu ditampak ke gino. Karena dalam kaidah dikatakan di kulli nikmatin mahsud, di kulli nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat tu ada orang galak hasud. Jadi jangan perlu galak berpamer. Ya, selamping itu ikhwan, galak berpamer nikmat tu juga hati-hati, galak kena ain. Uji bahasa kita ni kena mata. Kena mata. Anak kita ada kepacaan, ada kepintaran, direkam, diviralkan di medsos. Akhirnya kena ain, jadi bengak, jadi lolo. Hati-hati, ain itu hak. Ya, ain itu kena mata itu ada dalam syariat. Jangan galak berambok, punya motor baru, mobil baru, segala baru. Ya, berambok kita dapat ini, dapat itu. Ada orang yang hatinya tak senang, penyakit hasud ada, kebetulan orang ini punya ain. Langsunglah muncul ucapan-ucapan yang membuat kita jadi rusak binasa. Oh ya, cacam hebat ni yang motor kawan, bagak ni yang alang Cina ni. Wong ini punya ain. Dia ngomong macam itu, baru 5 minit kita datang, kita jalan naik motor berdegang numbung langsung. Ini hak, ain ini ada. Bahkan kadang-kadang itu hati-hati. Ya, kita bawa anak sehat, gemuk, pintar, kita gawak sana, gawak sini. Ada orang yang punya hati yang hasud tadi, tak demen, tak senang, ngucap dia omongan yang macam-macam tadi, ucapan pujian yang sifatnya menjadi racun tanpa dibarengi dengan zikir. Kalau dibarengi dengan zikir tak akan ada mudarat. Masya Allah, alang kemontok budak, alang cantik budak, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad, cantiknya, putih, belagak, pintar pula. Tak akan mudarat dengan budak ini kalau dibarengi dengan zikir tadi, dengan salawat, dengan mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau cacam anak belagaknya anak kamu ni, montok putih pintar pula, gila. Atau punya gila anak kita ya, kan ada cak itu memang. Besok sakit perut anak kita, tak kata sebab apa, tak salah ngejuk makan, mulai sakit perut, mulai demam, mulai gawat ke doktor, je doktor sehat, tak sakit. Nah, ini banyak terjadi kadang-kadang. Kena ain, jong Palembang kena mata. Jadi nikmat itu jangan galak perlu diambokkan, perlu disyukuri. Karena di sekitar kita ada orang yang boleh jadi cak diam-diam tahu-tahu tapi punya penyakit begitu nikmat ini hilang, melok senang dia, gembira, tidak menyukurkan.
Auzubillah. Kemudian kemarin sudah kita sampai juga cara menghilangkan rasa hasud. Kalau kita kadang-kadang muncul dewek, rasa kurang senang orang dapat nikmat, kurang senang orang dapat kelebihan. Itu tabiat manusia kadang-kadang muncul. Cuma orang yang mujahadah menghilang itu, dialah orang yang selamat. God aflahal yang membersihkan hati. Ya. Nah, kita berusaha menghilangkan itu. Di antara caranya apa? Wong yang kita tak demen tadi kita doakan dengan kebaikan. Yang kita ada hasud, ada hasud, apa kita doakan. Biar dia nambah maju, biar dia nambah sukses, biar nambah rajin, dia tambah jabatannya nambah naik, dagangan tambah laku. Nah, kalau kita mampu mendoakan seperti itu, maka penyakit hasud dengki ini akan hilang dari kita. Baik, wa tas'adul hafadhu bi amalil 'abdi min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa umratin fajawizuna bihi lis-sami' sadisa fa yaqulu lahum malakul muwakkal biha gifu wadribu bi hadzal amal wajha sahibihi. Ada yang tembus langit kelima. Begitu nak masuk langit ke-6, kata Rasulullah SAW, ketemu malaikat penjaga langit yang ke-6. Apa kata malaikat? Gifu, berhenti, stop. Lalu mengatakan malaikat, gifu, berhenti, stop. Lemparkan amalan ini kepada orang yang beramal. Apa maknanya? Solat, wasiyam, wazakah, wal haj, wal umrah. Masya Allah, gawe baik galau. Amalan hebat galau. Solat, puasa, zakat, haji, umrah. Ternyata ditolak oleh Allah. Ditolak bukan karena solatnya tak sah tadi, bukan rukuk dan sempurna, bukan Fatihah tak benar, bukan dia pakai baju haram. Ya, kalau orang ibadah pakai baju dibeli dari duit haram, naudzubillah, tak diterima Allah walaupun maca sejuz Quran. Walaupun dia maca sejuz Quran, rukuknya 5 menit, sujud 5 menit, tegak 5 menit. Panjang solatnya. Tapi kalau dia pakai pakaian bercampur dari duit yang haram dia beli, apalagi murni dari duit haram, lam yataqabbal Allah, salat tak bakal diterima Allah. Pasti tertolak. Jangan ke seluruhnya. Sebagaimana Nabi pernah menceritakan, dan ini sering kami sampaikan, wong beli baju dengan harga 10 dirham, 1 dirham duit haram, 9 duit bersih, lalu dibelikannya pakaian digunakannya untuk solat, tak diterima Allah solatnya. Walaupun rukuknya benar, Fatihahnya benar, sujudnya benar pacuannya, benar praktek solatnya, tapi pakaiannya tidak benar. Itu 1, 9 halal. Mak mana kalau seluruhnya dari yang haram. Hati-hati. Nah, apa urusannya? Apa perkaranya? Kok sampai amal orang ini salatu wa siyamu wa zakatu wa hajj wa umrah tertolak, tembus langit 5. Orang ini tak punya rasa hasud, tembus. Tapi di langit ke-6 tercegah. Tercegah. Gifu wadribu bihadzal amal wajha sayf fa innahu kana la yarhamu insanan qat. Ini wong tak punya belas kasih sayang, tak punya sifat rahmah. Jangankan nak sama binatang, sama manusia tak punya sifat rahmah, kejem, bengis. Nyingok wong susah cek tak tahu, wong datang minta tolong tidak ditolongnya. Nyingok wong susah cek tak tahu baik. Bahkan berbuat kasar kepada anak bininya, berbuat kasar kepada bawahannya, berbuat kasar kepada pekerjanya, sombong dengan ucapannya, tak punya sifat rahmah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah, kalau pengen disayang oleh Allah, sayangi yang ada di muka bumi Allah ini. Di situ umum loh. Nabi mengatakan irhamu man fil ard, termasuklah di situ manusia, termasuklah juga di situ hewan, termasuklah binatang. Bukan yang kita pelihara, apa yang tidak kita pelihara juga. Model kita lagi makan di restoran di warung, kadang-kadang ada kucing lemah masuk, nah masuk kaki kita, petek ke kerupuk dikit, malas. Petek ke dikit kerupuk tadi, untal ke, kaget balik lagi ustaz itu kalau kita njuk, no. Rezeki kau dipegang tu, jatah dia ada jatah dia. Kadang-kadang yang macam itu kita tak mau nolong manusia. Kadang-kadang nolong seuzon dulu, sangka bogo ngenjuk idalah seuzon. Kalau memang tak galak ngenjuk, sudah jangan sangka bogo, atau ngenjuklah. Tapi kalau kita tak ada agak mana-mana ada indikasinya wong ni pecatnya antara yo dan tidak, antara nipu atau memang benar-benar wong miskin nian, sudah jangan njuk banyak-banyak, njuk 2.000 jadilah, jangan njuk 20.000. Kalau kita tidak yakin dia ni memang orang yang kondisinya fuqara masakin,
Jangan kita ladak ngenjuk, ngatoi pula, suudzon pula. Kalau memang tak ngenjuk ini sudah, jangan pakai suudzon, jangan pakai ngatoi. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, diceritakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ini kejadian di zaman Rasulullah terhadap Rasulullah SAW. Pernah juga terjadi pada cucunda Rasulullah, Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib saat itu seperti kejadian di alam Rasulullah, sedang duduk bercanda dengan cucung, dengan anak, dengan budak kecil, main penesan, duduk, ada yang naik ke punggung, ada yang ngijak-ngijak paha, ada yang naik jenggot, ada yang naik kepala, penesan. Budak kecil, nyenangkan di budak kecil. Muncul seorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini terkenal wongnya wong tokoh lah di masyarakat, disegeni. Ternyata dia ini bukan disegeni, ditakuti. Beda wong disegeni sama wong ditakuti. Wong disegeni kadang-kadang lembut, sopan, tapi segen wong. Kadang-kadang nyingok mang cik tu nak lewat, dia ngokok langsung muang. Segen, bukan takut. Kalau takut lain, serem, bengis biasanya. Nah, Aqra' bin Habis ini, faqala Aqra' innali asyaratul aulad ma gabbaltu minhum ahada. Fanadhar ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Jadi orang ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aqra' bin Habis ini, Nabi meluk budak, dicium oleh Nabi, cocong tadi tu. Diusap, cocong tadi naik pucuk punggung Nabi. Bermain, berpenesan sama Nabi. Si Aqra' tadi itu dengan watak masih kejahilian, dia sudah muslim, tapi watak kejahiliannya masih. Ngasuh dia sebagai tokoh, sebagai orang terpandang. Ternyata dia di rumah tak punya sifat kasih sayang. Dengan bangga dia ngomong sama Rasulullah SAW, innali ya Rasulullah, innali asyara aulad, aku ni punya 10 anak, tapi sepanjang hidup tak pernah sikap pun ku cium. Oh, nyium anak lagi tak pernah, bangga dia. Seakan-akan tu hebat. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Wong yang tidak punya sifat kasih sayang tak bakal disayang, tak bakal disayang oleh Allah. Nah, dari sayang Allah ini akan diberikan kepada manusia. Manusia pun akan sayang sama dia. Dia kejam, wong bakal kejam sama dia. Dia tak punya sifat kasih sayang, manusia akan dijadikan Allah tak punya kasih sayang. Tapi kalau kita sayang, ya, sama budak kecil, sama siapa pun, terutama kepada du'afa, wong lemah, kita tunjukkan sayang kita, perhatian kita lebih, maka Allah pun akan menyayangi kita. Kita ingat bagaimana sifat agung Rasulullah SAW. Kalau diundang, ini tidak lama lagi, ya, kita bakal banyak undangan dan maulid. Ya, jangan milih-milih tempat, jangan milih-milih siapa yang undang. Kalau nak milih boleh, cari yang miskin, cari yang wong lemah. Sebagaimana itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di kitab Maulid sendiri katakan sifat Nabi itu diantara idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Nabi diundang orang miskin, Nabi bercepat datang. Karena orang miskin perlu dipuk, perlu disenangkan, perlu digembirakan, perlu dibesarkan hatinya. Nampak rahmah kasih sayang itu diberikan kepada orang miskin. Kalau orang berduit, ya datang silakan. Orang punya kedudukan silakan datang. Tapi Nabi tidak maksud dia untuk cepat, standar baik. Tapi kalau yang datang ngundang Nabi orang miskin, maka Nabi mengijabah lebih cepat, lebih perhatian, lebih menunjukkan bentuk kasih sayang Rasulullah kepada mereka, kepada du'afa, fuqara, masakin. Luar biasa, ya, Nabi begitu melebihkan kasih sayang kepada mereka. La ilaha illallah. Man la yarham la yurham. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tunzi'ar rahmah illa man saqi. Tidaklah dicabut rasa sayang, rasa rahmah, rasa kasihan, belas kasihan itu dari seorang kecuali itu menunjukkan orang ini bakal celaka di akhirat, bakal celaka di alam kuburnya. Kalau orang dicabut rasa kasih sayang, tak punya rasa belas kasihan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi orang yang walaupun hebat ibadah, melakukan segala ketaatan, kalau tidak punya sifat rahmah, maka dia akan tertolak.
Lanjut, tembus langit yang keenam. Qala wa tas'adul hafadha bi 'amalil 'abad min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Allahu akbar. La dawi kadawin nahl wa dha'un qadha'i syams ma'hu 3000 malak. Allahu akbar. Fajawizuna bihi ila as-sam'is sabi'ah. Ada satu amalan dari seorang hamba yang Rasul jelaskan soal ibadahnya yang dibawa itu min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Dia punya amalan macam-macam. Di antaranya dia ahli ibadah, salat, puasa, sedekah, jihad, bahkan punya sifat wara'. Amalnya itu diarak oleh 3.000 malaikat. Terangnya luar biasa seperti matahari. Bahkan dawi kadawin nahl, ya, rami yang ngarah itu suara seperti suara kalau kita dengar suara tawon. Saking raminya ngarah daripada amal tersebut. Wa yujawizuna bihi ila sama'is sabi'ah. Tembus langit nak nembus langit ketujuh. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal, maka malaikat yang mengawal langit ketujuhnya Allah berkata, gifu wadribu bihadzal amal. Berhenti, lemparkan amal ini kepada wongnya. Subhanallah, wong ini sudah masya Allah, salat, puasa, sedekah, jihad, bahkan punya sifat wara. Mak manu kita ya kawan, mak manu kita yang salat kita wallah alam, apalagi sifat wara kita tak punya. Jihad kita belum nyoba, sedekah pun kita sangat sedikit. Itu pun wallah alam sedekah kita duitnya mak mana. Sedangkan ini orang salat, puasa, sedekah, jihad punya sifat wara' pula. Begitu tembus nak masuk langit tujuh tertahan, tertolak. Wadribu bihi jawarihahu wa agfilu ala qalbih. Inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Ini yang terakhir ikhwan. Apa kata malaikat? Aku malaikat yang ditugasi untuk khusus menyensor, menfilter, menyeleksi amalan yang tidak dilakukan karena Allah. Berbuat bukan karena Allah. Tak ada keikhlasan. Berbuat minta jingak uang, minta dibuati uang, minta dinilai uang. Jujur Allah ikhwan, kita minta ampun tiap pagi sama Allah harus. Banyak dan kehidupan kita ni tak lepas gara-gara uang. Nak kondangan, takut terlambat, ngapu dak lemah, jingok uang. Pergi maulid 3 malam, baju itulah. Belum kau tahu sebenarnya, cuma pakai maulid baik. Pagi ngantau gitu, pagi ke pasar. Maghrib kadang-kadang tidak pakai baju, isyak pakai. Bersih masih. Ganti baju, ngapu dak lemah, jingok uang. Dak ganti baju. Ngantuk di majlis, tahan maksa ke diri kita, ana cara biar melek, ngapo gek jingo takut kalau tidur. Apalagi kalau kita orang terpandang, ya, ditua ke di kampung, orang berduit, malu. Bukan dia maksa ke diri melek, bukan takut tak dapat ilmu, bukan takut tak melek berzikir, tapi takut tak lemak gek di jingo. Nyugon ke makanan, nyiap ke makanan. Maaf ikhwan, ini tabiat kita, keburukan kita. Kalau yang datang tadi 5 watt, ya beli di warung depan sini jadilah pempek, dos, gorengan segala macam. Kalau yang nak datang tadi wattnya agak besar dikit, 25 watt sampai 40 watt, nyari yang agak belagak dikit beli depan sana. Alang jauhnya depannya tak lemah. Kaget dialog ujung-ujungnya uang. Ujungnya uang tu. Ya, ini gawe kita. Kita sangat buruk, amal kita selalu berpatokan kepada uang. Semayang ketika di rumah, jujur bagi kita. Kadang-kadang kemunafikan ada pada kita. Di sini solat kita rapi, makan siwak, kita ada baca rukuk lama, tidak lama. Tapi kalian di rumah, baju kaos, kopi aida, apalagi nak bersiwak, tangan, mayang. Kenapa kok beda? Karena di sini tak dijengok wow, di luar tadi dijengok wow. Banyak gawe kita gara-gara berbuat baik. Kita ni nak marah sebenarnya. Ada orang ngajar sama kita, atau kita punya anak buah berbuat satu kesalahan, merugi ke kita. Nak marah kita ni.
Tapi kita tahan. Bukan nahan kerana Allah. Kerana Allah membenci orang marah. Tapi kerana dak lemak dijengok wong. Ujungnya dak lemak dijengok wong. Kaget dikatai wong. Wong tu dah. Itulah kita. La ilaha illallah. Jadi malaikat ini mengatakan, aku ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk menolak amalan yang amalan itu dilakukan bukan karena Allah. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha. Wong itu berbuat ngaji ilmu, membahas ilmu, dia pengen dijenguk wong kalau dia paling hebat di kalangan para ulama. Dia ibadah istiqamah, hujan deras masih ngajar di majlis, ledek peting masih nyongol ke musola solat. Dia dikatakan paling istiqamah, paling hebat, paling mujahadah, paling. Ujungnya balik-balik minta dinilai oleh wong. Inni ahjubu an rabbi an kulli amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Aku diperintahkan nolak semua amal yang dilakukan bukan karena Allah. Kita berusaha ya ikhwan, nasihat untuk diri kami dan kita kalau melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu juga jadikan karena Allah. Mampu tak kita? InsyaAllah Allah berikan kemampuan. Ya, belajar. Dan dari awal kalau dari rumah kita harus tahu tujuan kita apa, niat kita apa yang kita lakukan, balik ke dulu karena Allah apa bukan. Innahu arada bi'amalihi ghairallah azza wa jalla. Dia beramal bukan kerana Allah, minta dinilai wong. Uji kita ni sekarang ni pencitraan. Ya. Bila dijenguk wong, oi si Jol tu, masya-Allah ni istiqamah. Oi tu baik. Minta dinilai oleh manusia. Ketika manusia tak ada yang menilai, tak ada lagi yang nilai dia, tak lagi dia dalam keadaan istiqamah. Terbukti dia mana pas dia tak di Palembang, dia di luar kota, solat tak berjamaah, tak praktek sunnah. Kalau di kampung nak jenguk orang, masya Allah. La ilaha illallah. Ya termasuk juga ikhwan, minta maaf. Ya, kalau kamu datang ke majlis takut terlambat, dia duduk depan, ngapo kaget terlambat tak lemak dijenguk ustaz. Kalau terlambat tak lemak dijenguk habib. Datang bercepat sampai kawan kita nak kita jemput, kita tinggal ke. Adalah janjian. Kalau aku jemput si pulang terlambat bakal tak lemak dijenguk habib. Jadi datang cepat bukan pengen dapat sop depan, dia semayang padilah lebih besar, melok wirid, melok zikir, dak lemak dijenguk kawan, uji kawan aku ni dak istiqamah, geledek peting mentu. Nasallahu fiha, rugilah kita ikhwan. Beramal berbuat tapi bukan karena Allah. Makanya kita dianjurkan di samping beramal yang zahir, berbuatlah amal yang tidak dinampakkan di depan orang, karena lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Banyak salat sunnah itu disunahkan dilakukan di rumah, walaupun ada sebagian disunahkan di masjid atau di musholla. Sedekah terang-terangan dianjurkan, tapi ada kan juga sedekah yang sifatnya sirriyah, secara diam. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha wa dhikran indal ulama. Dia disebut-sebut di kalangan ulama, si fulan tu tegas, si fulan tu pakam. Kalau ngomong itu bau kiai. Memang kita senang kalau kiai macam itu, tegas, pakam. Tapi yang punya badan memang itu jadi tujuan, biar dipuji wong. Kalau dia tu pakam, tegas, katik kiai macam dia, katik habib model macam dia. Padahal dia sudah ditunjuk Allah kemampuan hebat itu. Tapi sayang, tujuan dia ternyata memang minta disebut-sebut, dipuji-puji, dihormati. Bahkan jadi pembahasan, pembicaraan di kalangan bakal ini namanya sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Riya itu ra'ah dari mata, sum'ah dari sami'ah, dari pendengaran. Jadi ada yang senang dilihat uang langsung, ada yang senang dibicarakan uang tentang kebaikan dia. Woi, mana ada Palembang kiai Majid Habib ini, masya Allah, pakem nian, dak pantang bulu dia, tu lah, jadi BB tu lah. Masya Allah, ini amal hebat pakem, wong yang punya keimanan kuat. Tapi subhanallah sayang, dijadikannya tujuan memang itu. Jadi bukan karena Allah. Seandainya dia karena Allah, wah sudah itu. Magomnya magom mujahid fi sabilillah. Magom Sayyidina Umar itu. La haula wala quwwata illa billah. Wasitan wal madain. Ya, biar disebut-sebut, tersebar kebaikannya, keindahan, amal perbuatannya dan dipuji.
Amarani Rabbi alla adda amalahu jawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun khalisan lillahi ta'ala fahuwa riya wa la yaqbalu Allah amalal mura'in. Setiap amal yang dilakukan tidak karena Allah, maka itu terlompok dalam kelompok riya, dan Allah tidak menerima amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan riya atau minta dinilai untuk dipandang oleh orang lain. Ada isya jam berapa? Masuk sudah. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu ikhwan rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masyaallah tabarakallah. Yang malam ini dulu kita Pak Camat kita hadir majlis, ya. Mudah-mudahan beliau diistiqamahkan Allah sebagaimana kita juga diistiqamahkan Allah. Mudah-mudahan apa hajat-hajat kita, hajat beliau dikabulkan Allah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami sampaikan undangan peringatan haul Al-Habib Da'i Allah Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah Dakwah Bangil Pasuruan. InsyaAllah akan diadakan peringatan haul beliau oleh murid-murid alumni pondok pesantren Dakwah pada hari Ahad tanggal 25 Agustus ini jam 10 sampai selesai, bertempat di Lorong Rakyat 14 Hulu di Musholla Aidid. Jatuhi sama sekali khusus untuk laki-laki. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhil ada yang nak berwudu silakan berwudu. Masyaallah, alhamdulillah. Sehat ya, Jamal? Alhamdulillah sehat. Kalau juga sampai sibuk. Iya. Ini pertemuan. Allah